Bab 36. Terpaksa jadi istri pengganti. Andra menggendong Luna, membaringkannya di atas R4 Jang dan kembali menautkan bisbir mereka. Kamu yang memintanya, sudah terlambat jika kamu meminta berhenti sekarang. Ucap Andra di sela-sela ciuman mereka. Kemudian Andra kembali meluk smat bisbir Luna, mereka saling bertukar salt. Andra mengangkat sedikit tubuhnya untuk melepaskan jas dan kemeja yang dia pakai tanpa melepaskan ciuman itu. Perasaan takut sempat melanda dalam diri Luna. Namun yang dikatakan oleh Andra memang benar, sudah terlambat untuk berhenti sekarang. Lampu temaram di dalam kamar itu membuat suasana semakin nyaman. Butiran air mata menetes dari kedua sudut mata Luna yang kini di saat Andra akan melakukan perjalanan XX. Maafkan, aku. Andra mengusap air mata yang menetes di wajah istrinya. Dia tahu ini pasti akan sedikit akit untuk Luna, karena ini adalah yang pertama untuk istrinya itu. Luna menggeleng pelan. Tidak Kak, aku ingin menjadi istrimu seutuhnya. Andra nampak tersenyum. Aku mencintaimu, Luna. Seuntai senyuman terukir di wajah Luna saat mendengar kalimat yang dia tunggu akhirnya keluar dari bibir Andra. Perasaan bahagia yang tidak bisa dia ungkapkan dengan kata-kata. Dan untuk pertama kalinya mereka berpiano. Setelah mereka sampai pada puncak Gunung Salak. Luna begitu lelah dan kini dia tertidur dalam dekapan suaminya. Andra memberikan ciuman hangat di kening istrinya dan mendekap tubuhnya semakin erat. Terima kasih, aku akan selalu menjaga dan mencintai kamu. Ungkap Andra dalam hatinya sambil membelai lembut wajah sang istri. Pagi datang, Luna masih dengan mata terpejam dan tertidur miring dengan memeluk bantal guling. Dia merasakan sangat lelah sekali, padahal semalam mereka hanya melakukannya sekali perjalanan saja. Sebuah tangan membelai wajah Luna dan membelainya dengan lembut. Membuat Luna membuka matanya perlahan dan melihat Andra sudah duduk di tepi ranjang dan sedang menatapnya. Pria itu sudah siap dengan style kerjanya. Seketika mata Luna terbuka lebar, dia mengangkat sedikit kepalanya untuk melihat penampilan Andra. Memastikan bahwa pria itu benar-benar sudah berdandan rapi. Kamu yang kepagian atau aku yang kesiangan? Tanya Luna. Mungkin dua-duanya. Jawab Andra yang memang tidak bisa tidur dengan nyenyak, karena sibuk memandangi wajah cantik istrinya. Hingga dia memilih untuk mandi lebih awal. Luna kembali menyenderkan kepalanya pada bantal. Dia masih merasa sangat malas sekali untuk beranjak dari tempat tidur. Badanku rasanya sakit semua, Kak, ucap Luna dengan suara terdengar parau. Andra menutup bisbirnya dengan punggung tangannya. Dia nampak tersenyum malu mendengar penuturan istrinya yang menurutnya terlalu jujur itu. Bukankah aku sudah mengingatkan kamu? Tapi kamu yang memintanya duluan. Ucap Andra mengingatkan. Karena semalam memang Luna yang mengatakan sudah siap untuk menjadi istri seutuhnya. Luna menggeleng-gelengkan kepalanya pelan. Dia meraih tangan Andra, menggenggamnya erat dan menempelkannya di wajahnya. Aku senang karena aku sudah bisa melakukan kewajibanku sebagai istri kamu, Kak. Aku tidak menyesal karena sudah memintanya dari kamu. Luna mencoba untuk bangun dan duduk menghadap Andra, dengan masih menggenggam erat satu tangan pria itu. Apa kamu akan pergi ke kantor? Kenapa tidak mengambil libur saja untuk menemani aku hari ini? Tanya Luna dengan raut wajah sedih. Sebenarnya dia takut jika mantan kekasih Andra akan datang menemui Andra lagi di kantor.
Andra mengangkat tangan Luna dan mencium punggung tangannya. Masih banyak pekerjaan yang harus aku urus. Tapi aku janji akan pulang lebih awal, ucap Andra. Luna hanya terdiam dan tidak menjawab. Dia nampak tertunduk lesu, mengingat kejadian di restoran kemarin saat Amanda memegang tangan Andra. Bagaimana jika wanita itu kembali datang ke kantor Andra dan mencoba merayunya? Haruskah dia mengajak geng Teletubbies-nya untuk memata-matai Andra lagi? Andra meraih dagu Luna supaya wanita itu mau menatapnya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Hari ini kamu tidak akan pergi makan siang dengan mantan kekasih kamu lagi kan? Tanya Luna. Dari mana kamu tahu jika aku pergi makan siang dengan mantan kekasihku? Andra berpura-pura tidak tahu jika kemarin sebenarnya dia sudah memergoki istrinya itu di restoran. Luna nampak gelagapan, dia mencoba memikirkan alasan yang tepat untuk menjawab. Akan sangat malu sekali jika Andra sampai tahu bahwa kemarin dia sudah memata-matai suaminya itu dan mengikutinya sampai ke restoran. Luna berpura-pura tertawa, oh, itu, aku. Andra kembali meraih dagu Luna dan mendekatkan wajahnya hingga kening mereka saling menempel. Apa tidak cukup dengan pembuktian kita semalam? Jika kamu hanya milikku dan aku hanya milik kamu, ucap Andra. Andra pun kembali berkata, atau kita perlu mengulanginya lagi sekarang. Melihat wajah damai Luna saat tertidur semalam membuat Andra tidak berani untuk mengganggunya lagi. Walaupun dia sangat ingin mengulang kembali apa yang terjadi sebelumnya, Luna merasa sangat malu dan tidak berani untuk menjawab. Hingga sebuah kecupan mendarat di bibirnya. Bersiaplah, aku akan menunggumu di bawah. Andra mengusap lembut rambut Luna sebelum akhirnya dia bergegas bangun dan pergi meninggalkan kamar. Luna menggigit bibirnya, dia mengambil bantal untuk menutupi wajahnya. Rasanya bahagia sekaligus malu mendapatkan perlakuan romantis dari suaminya pagi-pagi begini. Setengah jam kemudian Luna sudah bersiap, dia segera turun ke lantai bawah di mana suami dan kedua mertuanya sudah menunggunya di meja makan. Nampak Nyonya Devina tersenyum bahagia melihat aura wajah Luna yang nampak berbeda. Wajah menantunya itu nampak berseri-seri. Luna segera mengambil posisi duduk di samping Andra dan menyapa kedua mertuanya. Pagi, Pa, Ma. Sapa Luna. Selamat pagi, sayang. Sepertinya sebentar lagi Mama akan mendapatkan kabar bahagia ini, ucap Nyonya Devina. Luna nampak bingung dan tidak mengerti. Kabar bahagia apa, Ma? Belum sempat Nyonya Devina menjawab, nampak Lala datang dengan membawa piring berisi lauk dan menaruhnya di meja makan-makan. Ciye yang habis keramas, goda Lala, membuat Andra yang sedang memakan rotinya menjadi tersedak. Uhuk. Luna tadi memang begitu buru-buru karena takut membuat suami dan mertuanya menunggu lama. Hingga dia tidak sempat mengeringkan rambutnya hingga benar-benar kering. Pa, Ma, Andra berangkat ke kantor dulu. Pamit Andra menarik kursinya mundur dan segera pergi meninggalkan meja makan. Dia tidak mau menjadi bahan ledekan mamanya dan ketiga pembantu itu. Luna bergegas bangun dan menyusul Andra sampai ke depan rumah. Kak, tunggu. Panggil Luna membuat langkah kaki Andra terhenti. Dia membalikkan badannya dan menatap wajah istrinya. Kenapa buru-buru sekali? Aku masih ingin berduaan sama kamu. Luna mengatakannya dengan nada manja. Tangannya menarik-narik jas Andra dan memasang wajah menggemaskan. Andra nampak panas dingin melihat wajah menggemaskan Luna.
membuatnya kembali bergairah. Namun dia harus bisa menahannya karena dia tidak ingin menjadi bulan-bulanan ledekan mamanya dan ketiga pembantunya di rumah. Andra menoleh ke arah Hansen yang sudah menunggunya di samping mobil. "Jangan bersikap seperti ini, Lun. Aku harus berangkat ke kantor sekarang," ucap Andra. Dia mengecup kening Luna sebentar sebelum masuk ke dalam mobilnya. Luna melambaikan tangannya mengiringi kepergian mobil yang dinaiki oleh suaminya saat meninggalkan kediaman keluarga Harrison. Sementara dari balik pintu sejak tadi Nyonya Devina dan ketiga pembantunya sedang mengintip kemesraan pasangan suami istri itu. "Selamat ya, Nyonya. Sepertinya Mas Andra Junior segera launching ini," ucap Lulu dengan nada berbisik yang disambut senyuman bahagia di wajah Nyonya Devina. Felicia mengetuk pintu ruangan kerja Andra. Dia membuka pintu ruangan itu setelah pemiliknya mempersilahkannya untuk masuk. "Kak, ada yang ingin bertemu denganmu," ucap Felicia saat dia sudah berdiri di depan meja kerja Andra. Andra mengalihkan pandangannya dari layar laptopnya untuk menatap Felicia. "Siapa?" tanya Andra. Belum sempat Felicia menjawab, nampak seseorang menerobos masuk ke dalam ruangan kerja Andra. Dan saat ini dia sudah berdiri di dekat pintu. "Ini aku." Bab 37. Andra segera bangun dari duduknya saat melihat Adrian sudah berdiri di dalam ruangannya. "Felicia, tolong tinggalkan kami berdua," perintah Andra. Felicia mengangguk pelan. Dia menatap Andra dan Adrian secara bergantian sebelum akhirnya dia meninggal ruangan kerja Andra dan menutup pintunya kembali dengan rapat. Nampak Adrian berjalan mendekat ke arah meja kerja Andra. "Tuan Ravandra Harrison, apa kabar? Maaf jika aku mengganggu waktumu. Ada hal yang ingin aku bicarakan denganmu," ucap Adrian. Andra mengangguk pelan. "Tidak perlu terlalu formal padaku. Kamu bisa memanggilku dengan sebutan nama saja." Andra meninggalkan meja kerjanya dan berjalan mendekati Adrian. "Mari silahkan duduk," ucap Andra mempersilahkannya Adrian untuk duduk di sofa. "Tidak perlu, kita bicara di sini saja," tolak Adrian dengan halus. Adrian kembali berkata, "Kedatanganku kemari untuk membicarakan tentang apa yang terjadi antara aku dan Elina. Ravandra, Elina tidak pernah mengkhianati kamu. Semua yang terjadi adalah salahku. Aku yang meminta Elina untuk datang menemuiku malam itu, malam di mana Elina mengalami kecelakaan. Malam itu Adrian memang sempat meminta Elina untuk meninggalkan Andra dan pergi bersamanya untuk memulai kehidupan baru. Namun Elina menolak dan mengatakan jika dia sangat mencintai Andra dan tidak akan pernah meninggalkan suaminya itu." Andra menatap Adrian dengan lekat. "Aku tidak ingin mendengar tentang apapun lagi Bang Bos. Aku sudah melupakan semuanya." Andra melangkahkan kakinya maju dan berdiri di samping Adrian. Mereka berdiri saling berlawanan arah. "Sebaiknya kamu urus saja keluarga kamu daripada memikirkan tentang hal ini terus. Dan tentang istriku, Luna. Aku minta maaf karena dia sempat mengganggumu. Aku akan memastikan jika dia tidak akan pernah mengganggumu lagi. Bang Bos." Adrian mengangguk pelan dan menatap wajah Andra yang berdiri di sampingnya. "Aku tahu, sekali lagi aku minta maaf. Dan istrimu itu, dia tidak pernah menggangguku. Aku hanya ingin mengatakan jika Elina sangat mencintai kamu dan dia tidak pernah berniat untuk mengkhianati ataupun meninggalkan kamu." Andra nampak terdiam. Selama ini dia sudah berusaha untuk melupakan tentang apa yang terjadi pada malam itu.
di mana dia merasa Elina sudah mengkhianati dirinya dengan pergi menemui Adrian kembali. Aku harap kamu tidak salah paham pada Elina. Dan aku harap Elina bisa tenang setelah aku mengatakan semua ini padamu. Kalau begitu aku permisi. Adrian berjalan pergi meninggalkan ruangan kerja Andra. Dia merasa lega karena sudah menceritakan semuanya. Selama ini Andra pasti sudah menganggap Elina telah mengkhianatinya. Felicia yang sedang duduk di kursi kerjanya pun bergegas bangun, saat melihat Adrian keluar dari ruangan kerja Andra. Sebenarnya tadi dia ingin sekali menguping, namun sayangnya pintu ruangan kerja Andra tertutup dengan rapat hingga dia tidak bisa mendengarkan apa yang dibicarakan oleh dua pria itu. Felicia berjalan ke arah pintu ruangan kerja Andra dan membuka pintu ruangan itu kembali. Dia melihat Andra yang masih berdiri terpaku. Kemudian Felicia menutup kembali pintu ruangan itu dengan rapat. "Kak, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Ini tentang Kak Adrian. Jangan bilang kamu sudah tahu tentang hubungan gelap Kak Elina dan Kak Adrian dulu." Tebak Felicia. "Ini bukan urusan kamu, sebaiknya kamu keluar dari ruanganku sekarang," jawab Andra dengan dingin. Dia tidak ingin menanggapi ucapan Felicia. Felicia nampak kesal mendengar ucapan Andra. "Kak, jika kamu sudah tahu Kak Elina pernah berselingkuh di belakang kamu, kenapa kamu tetap menjalankan wasiat darinya untuk menikahi Luna? Untuk apakah kamu mengorbankan perasaan kamu terus? Aku tidak pernah merasa mengorbankan apapun. Apa yang terjadi memang sudah takdir," jawab Andra masih dengan bersikap tenang. Walaupun saat ini pikirannya sedang terngiang dengan apa yang diucapkan oleh Adrian tadi. Mata Felicia nampak berkaca-kaca, hingga butiran-butiran air mata keluar membasahi pipinya. "Kak, aku mencintai kamu. Apa kamu tidak pernah menyadari semua itu?" Andra nampak terdiam sejenak, dia menatap Felicia dengan lekat. "Kamu wanita yang baik. Kamu pantas mendapatkan pria yang baik untuk kamu." Felicia menggeleng tidak percaya. "Kenapa Kak? Apa karena kamu sudah jatuh cinta pada Luna? Ini tidak ada hubungannya dengan Luna. Sekalipun tidak ada Luna dalam hidupku, aku tidak akan pernah jatuh cinta padamu," jawab Andra dengan tegas. Air mata Felicia mengalir semakin deras. Hatinya begitu sakit mendapatkan penolakan dari Andra. Felicia berlari pergi meninggalkan ruangan kerja Andra. Dia menutup pintu ruangan itu dengan keras. Sementara Andra mendudukkan dirinya kembali di kursi kerjanya. Dia menyenderkan tubuhnya pada punggung kursi dengan menengadahkan kepalanya sedikit ke atas. Matanya terpejam dan bayangan wajah Elina kembali muncul dalam benaknya. "Elina, apa kamu bahagia sekarang? Aku merindukan kamu, sayang," kata hati Andra. Luna baru saja pergi berbelanja kebutuhan dapur bersama dengan Lulu. Malam ini dia ingin memasak makanan yang spesial untuk menyambut kepulangan suaminya. Emang lain ia yang lagi berbunga-bunga, goda Lulu. Saat ini mereka sedang berada di dalam mobil bersama dengan Pak Tony yang menyupiri di depan. Luna tersenyum malu. "Ah, Mbak Lulu bisa aja. Jadi gimana, Non? Udah gak penasaran kan sama isinya?" tanya Lulu terkekeh. Dia teringat saat Luna pernah menjatuhkan celana dalam milik Andra saat mereka baru menikah dulu. Lulu kembali berkata, "Kalau perlu tiap malam diadon, Non. Biar cepat jadi. Nyonya Devina pasti senang banget kalau dengar Non Luna sampai hamil. Dulu Nyonya Devina juga sering mengajak Nona Elina untuk
Lulu tidak melanjutkan kata-katanya, dia teringat dengan mendiang nona mudanya itu. Raut wajah Luna pun berubah sedih, dulu Elina pernah datang mengunjunginya di rumah papanya. Saat itu Elina baru saja pulang dari rumah sakit untuk berkonsultasi dengan dokter kandungan. Elina bercerita pada Luna jika mama mertuanya sudah sangat mengharapkan kehadiran seorang cucu hingga sampai mengajaknya untuk berkonsultasi dengan dokter kandungan. Luna mengedarkan pandangannya keluar jendela mobil. Dalam hatinya dia sangat berharap bisa mengabulkan apa yang tidak sempat diberikan oleh Elina untuk keluar Harrison, yaitu melahirkan keturunan keluarga Harrison. Seketika pandangan mata Luna terhenti pada dua orang yang baru saja turun dari dalam mobil. Itu adalah Soraya dengan seorang pria yang tidak Luna kenal. Mobil mereka berhenti di area kafe. "Pak Tony, berhenti Pak!" seru Luna hingga Pak Tony menghentikan mobilnya secara mendadak. "Ada apa, Non?" tanya Pak Tony. Namun Luna tidak menjawab. Dia bergegas turun dari dalam mobil dan menghampiri ke arah Soraya sebelum dua orang itu sempat meninggalkan mobil mereka. Setelah menepikan mobilnya, Pak Tony dan Lulu segera bergegas turun untuk menyusul Luna. Dua orang itu tidak mau disalahkan jika sesuatu sampai terjadi pada Luna. "Mama!" panggil Luna membuat Soraya dan Roni menoleh ke arahnya. Pandangan mata Luna tertuju pada tangan Soraya, yang sedang menggandeng mesra tangan pria yang berdiri di sampingnya. "Apa-apaan ini, Ma? Mama berselingkuh di belakang Papa." Luna menggeleng tidak percaya dengan apa yang dia lihat di depan matanya itu. Luna kembali berkata, "Mama kok tega sih? Ingat umur, Ma. Mama ini sudah tua. Sudah bukan waktunya untuk..." Luna tidak melanjutkan kata-katanya saat sebuah tamparan mendarat di wajahnya. Soraya nampak begitu geram saat Luna mengatai dirinya sudah tua. "Diam kamu anak kecil. Enak saja kamu ngatain aku udah tua. Jangan salahkan kenapa mama bisa berselingkuh, tapi salahkan papa kamu yang tidak berguna itu." Soraya merasa sangat kesal sekali. Apalagi sudah beberapa bulan ini dia tidak mendapatkan jatah uang lebih dari Damar. Luna memegang pipinya yang terasa perih akibat tamparan dari Soraya tadi. "Ma, Papa memang sudah tua, sudah bukan waktunya untuk bekerja lagi. Harusnya Mama bisa mengurus Papa di rumah. Bukan malah pergi dengan pria berondong seperti dia." Tunjuk Luna pada Roni. Nafasnya turun naik menahan kekesalan dalam hatinya. Apa Mama tidak memikirkan perasaan Kak Felicia jika dia sampai melihat bagaimana kelakuan Mama? Imbuh Luna. Dengan wajah tersulut amarah, Soraya berjalan mendekati Luna dan mencengkram rahangnya dengan kuat. "Awas saja jika kamu berani mengadukan hal ini pada Felicia. Mama akan membuat perhitungan dengan kamu." Soraya semakin kuat mencengkram rahang Luna hingga membuat Luna meringis kesakitan. Pak Tony dan Lulu berjalan mendekati dua orang itu. "Nyonya sudah, jangan sakiti Non Luna," ucap Lulu. Dia khawatir Soraya akan menyakiti Luna. "Iya, Nyonya sudah, Nyonya," timpal Pak Tony yang juga merasa khawatir dengan nona mudanya. Soraya menghempaskan wajah Luna ke samping dengan kasar. Dia menatap Lulu dan Pak Tony dengan mata memerah menahan amarah. Namun Soraya tidak ingin bertindak terlalu jauh lagi karena beberapa orang kini sedang menonton mereka. Soraya kembali menggandeng tangan Roni dan mengajaknya kembali menaiki mobil. Dia mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam kafe dan lebih memilih pergi meninggalkan tempat itu. Lulu merangkul Luna dan mengusap-usap lengannya dengan lembut. "Non Luna tidak apa-apa, Non.
Tanya Lulu sambil melihat ke arah kepergian mobil yang dinaiki oleh Soraya dan pria berondongnya. Luna nampak terdiam dan tidak menjawab pertanyaan Lulu. Air matanya menetes membasahi pipi. Hatinya begitu sakit melihat kelakuan mama tirinya itu. Papanya pasti sudah sangat menderita selama ini karena sudah menikahi wanita seperti Soraya. Mama, Kak Elina, Luna kangen sama kalian. Tangis Luna dalam hatinya.